Kembali bersama Guru Kampung Channel, media informasi, edukasi, dan inspirasi. Halo, selamat sore pemirsa di mana saja berada. Sore ini senja yang begitu indah ya. Senja di tapal batas. Mantap ya. Saya di kampung. Di hadapan saya ini sudah bersama dengan saya Bapak Stanis Ola Hekin. Stanis Ola Hekin. Ya, tidak asing lagi ya untuk masyarakat Flores Timur tentunya. Saya bisa hadir di sini karena awalnya mengikuti dari media sosial. Bagi saya beliau ini sangat inspiratif. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana perjuangan yang luar biasa menawarkan hasil karyanya sebagai seorang anak kampung. Dia menghasilkan sapu, lalu juga menghasilkan pot bunga, dan itu dia jalankan dengan tekun kurang lebih 13 tahun yang lalu, dan sampai hari ini beliau masih setia dengan usaha-usahanya itu. Nah, sore ini kurang lebih 20 menit ke depan kita akan berbincang bersama dengan beliau, membagikan kisah-kisah inspirasinya untuk generasi muda Flores Timur. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat. Ya, senang sekali ya. Kita sudah disiapkan kopi ya, kita ngopi dulu. Ngopi dulu Pak ya. Kalau bisa kita tos dulu. Asik, iya siap. Baik, Bapak Stanis sejak kapan mulai menghasilkan karya berupa sapu dan juga pot bunga dan menjalankan usaha ini? Ya, sapu saya mulai dengan tahun 2008 ya. 2008. Waktu itu anak-anak juga mulai dengan beranjak ke SMP. Jadi sebelumnya itu saya kerja kebun dulu. Setelah pulang dari Kalimantan, saya kerja di perusahaan. Sempat merantau di Kalimantan? Ya, kerja di perusahaan Playwot itu selama 10 tahun. Di sana 7 tahun jadi instrukturnya perusahaan, kerjanya di internal education. Iya, lalu pulang kerja kebun? Pulang kerja kebun, lalu selama kerja kebun itu di gunung ya. Baik itu padi, jagung, semua kita jalani, ubi. Lalu ketika anak-anak mulai masuk di SMP, itu saya mulai berpikir bahwa kalau kita kerja kebun itu kita tidak akan bisa menghasilkan uang yang lebih untuk bisa membiayai mereka. Jadi apa ya, inspirasi atau ide awalnya waktu itu karena anak-anak sudah mulai sekolah, lalu kalau berkebun saja secara pendapatan dalam tanda petik kurang menjanjikan gitu. Ya. Oke, ya. Karena saya berpikir begini, bahwa orang tua kita ini kan dari dulu sampai sekarang itu menyekolahkan anak hanya untuk pergi merantau. Sementara saya sudah merasakan merantaunya gitu. Saya sudah merasakan merantaunya. Jadi dulu orang cari uangnya ke Malaysia, tapi sekarang uangnya sudah ada di sini. Asik. Di mana-mana sudah ada uang. Jadi tinggal saja bagaimana supaya kita bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi awal mulanya itu kita melihat ke pasar, ada orang jual sapu. Lalu saya berpikir bahwa segala sesuatu itu kita boleh tolak. Jabatan apapun, baik itu ketua RT, dusun sampai ke tingkat pemerintahan, boleh kita tolak. Tetapi yang kita tidak bisa tolak itu adalah menjadi seorang ibu yang baik, menjadi seorang bapak yang baik untuk mengajari anak-anak bagaimana cara menyapu. Ini yang menjadi motivasinya. Jadi saya. Ide atau inspirasi awalnya begitu. Awalnya gitu. Oke, lalu bagaimana memulai di hari pertama itu masih ingatkah bahwa Ya, masih. lalu turun untuk kemudian mulai menghasilkan sapu? Ya.
Lalu apakah memang dari awal sudah punya keterampilan itu atau mulai mencoba dan meraba saja dan meyakini diri bahwa saya pasti bisa, atau bagaimana ceritanya? Ya, saya bisa karena saya berpikir bahwa saya bisa, prinsipnya ya. Jadi ketika kita melihat orang lain itu bisa, kenapa saya tidak bisa? Maka ketika saya melihat sapu menjadi satu kebutuhan yang mendasar di tengah-tengah masyarakat, maka saya meminjamkan modal. Saya pinjam modal ini. Sempat pinjam modal? Pinjam modal. Pinjam di mana? Di ibu kandung saya ini. Cuma 100.000 rupiah. Iya. Pinjam. Saya bilang 100.000 rupiah saya pinjam dulu. Nah, akhirnya 100.000 rupiah itu saya gunakan untuk membeli lidi. Beli lidi di Velop ya, di Velop. Oh, jadi beli lidinya ini di orang punya? Ya, orang punya. Jadi di Pak sana Tani sendiri memang mereka tidak punya kelapa? banyak. Nah, tetapi untuk menghasilkan jumlah sapu yang banyak kan kita juga butuh orang-orang yang mendukung kita. Selain ibu di rumah, istri saya, lalu mama saya juga membantu saya untuk merawat lidi. Tetapi saya juga ingin supaya memperdayakan ibu-ibu lansia mereka. Di Velop kan ada Mama Letek, Mama Nogo mereka, Mama Jawa, Mama Golu mereka. Saya suruh mereka raut karena mereka juga sudah tua yang tidak bisa lagi ke pasar. Nah, yang tidak bisa lagi ke pasar. Lalu saya mencoba untuk tolong raut lidi dan saya beli. Oh, jadi Bapak Stanis mempekerjakan juga lansia mereka. Jadi mereka yang bersihkan, Bapak Stanis beli dari mereka? Saya sempat rekrut ibu-ibu lansia dengan bapak-bapak lansia itu jumlahnya 18 orang. Yang saya kasih, ya kasarnya ya tanda petik ya, saya kasih makan mereka dalam hati. Mereka hidupnya dari sapu itu. Mereka raut, saya bayar. Mereka raut, saya beli. Iya, kan mereka sudah posisi tidak bisa bergerak yang jauh, jadi duduk saja mereka yang ya, Oke, terus? Nah, lalu saya bawa datang ke sini, lalu saya ke kebun, saya potong kayu kukung sendiri. Iya. Kayu kukung sendiri, lalu saya menggunakan bor tangan ini kan, bor dada. Ya, dulu bor yang lama punya itu. Iya. Nah, lalu papan-papan yang bekas-bekas di rumah saya ambil, lalu saya buat mal ya. Nah, sehingga saya mulai melihat bahwa ini baik. Jadi saya jual sapu pertama itu dengan harga 5. Pengalaman pertama jual sapu itu di mana, lalu bagaimana? Oke. Perasaannya waktu itu? Saya waktu itu saya memperkenalkan sapu di keluarga dulu. Jadi saya bagi sapunya saudari, keluarga. Saya bilang tolong kamu pakai sapu ini dulu. Kalau memang pakai sapu ini dulu. Ya. Kalau dianggap baik, kualitasnya bagus, saya akan lanjutkan. Ternyata mereka responnya bagus ya. Mereka bilang bahwa waktu itu menurut pengamatan Bapak Stanis, sapu yang Bapak Stanis hasilkan itu sudah ada atau belum sama sekali untuk di masyarakat Lamatou? Sapu hanya di pasar gitu, lihat ya, di pasar. Kalau di Lamatou kan yang biasa itu. Yang biasa. Tanpa gagang ya. Jadi ini saya harus buat dengan gagang. Karena apa? Semakin hari orang semakin mengerti bahwa tidak perlu sapu harus pakai tumbuk. Kita harus sapu pakai berdiri ya. Ini juga membantu orang. Oke, lalu setelah keluarga sudah bisa mendapatkan itu, selanjutnya mulai keluar, ceritanya bagaimana? Jadi saya mencoba untuk memasarkan itu dari gang ke gang, dari lorong ke lorong ya. Itu untuk wilayah di Lamatou, Lawot Talar yang Kotek dulu awalnya saya jalan. Dalam kecamatan ya, desa tetangga. Lalu setelah di desa tetangga itu merasa bagus dengan sepeda motor. Setelah desa tetangga melihat bahwa kualitasnya bagus, saya lari keluar ke Larantuka, ke kota kabupaten. Jadi ke kota kabupaten itu saya mulai dari Oka ini sampai ke Veri, Bakowiti semua. Saya jalan itu masuk dari satu gang ke gang yang lain, memperkenalkan. Jadi Bapak Stanis kalau orang jual ikan, orang panggil ikan begitu. Kalau Bapak Stanis sapu. Tidak. Atau? Karena sapu ini kan sudah posisi di atas motor. Jadi tanpa saya berteriak juga orang sudah tahu bahwa itu adalah sapu. Kalau ikan kan mereka di dalam bak ya. Jadi saya lewat mereka bilang, "Woi sapu." Nah, saya berhenti. Nah, lalu mereka bilang, "Pak, nama siapa?" Supaya lebih trennya panggil saya Mas Sapu saja. Asik. Lebih trennya. Karena untuk masyarakat biasa mengenal kalau yang jual-jual berarti sapanya Mas. Panggil sapanya Mas. Jadi Mas Stanis. Ya.
Mas saja, Mas Sapu. Mas Sapu ya. Dan itu populer. Populer ya. Mereka selalu panggil Pak Sapu ya. Bahkan polisi yang tilang juga tilang untuk lalu lintas ini ya. Jadi mereka tahan saya juga, mereka bilang Pak Sapu berhenti ya kan gitu. Pak Sapu. Jadi yang kenal itu adalah Pak Sapu ya. Nah, kalau orang Jawa Mas Sapu gitu. Jadi kalau proses menghasilkan itu dalam waktu berapa lama, bisa menghasilkan jumlahnya berapa, lalu sekali keluar untuk jual itu jumlahnya berapa? Kalau untuk motor itu biasanya saya satu kali jalan itu 40 batang sapu. 40 batang sapu yang saya kerja, kalau bahan bakunya banyak itu saya bisa kerja selama 4-5 hari begitu ya. Kerjanya di halaman rumah saja? Saya punya gudang sapu di sebelah. Iya. Ada gudang sapu. Jadi gudang sapu sebelah, gudang potnya di nanti sebentar kita juga siap. Nah, lalu saya jalan itu bawa 40 itu dari jalannya subuh ya. Jalannya pagi-pagi? Pagi-pagi. Jadi malamnya saya dibantu oleh istri dan anak-anak untuk masuk di lubang sapu itu, dagangnya itu. Lalu saya duduk ikat sambil nonton TV, nonton berita, saya duduk ikat. Bahkan sampai dengan jam dini hari, jam 1-2 saya masih ikat begitu. Lalu saya hanya butuh baring, tidur itu sekitar 2 jam gitu. Jam 5 istri bangunkan saya dan istri siapkan saya kopi 1 gelas, lalu saya coba untuk mulai jalan. Jadi kadang-kadang matahari terbit itu saya ada di Balun, saya ada di Pantai Besar, bahkan saya sampai di Lebau itu juga matahari baru terbit. Karena prinsipnya ketika orang buka pintu ya, saya langsung sodorkan sapu. Karena seorang ibu dia buka pintu itu dia pasti mencari sapu untuk membersihkan halaman pada pagi hari. Maka itu peluang saya. Gitu ya. Jadi itu peluang saya. Jadi ketika dia buka pintu, saya langsung sodorkan sapu. Ibu, saya tawarkan sapu. Nah, jadi waktu itu dengan harga 5.000. Ada yang dengan harga 5.000 ya? Dari 5.000 naik menjadi 7.000, 7.000, 8.000 naik terus. Nah, lalu ketika sampai di 10.000 mereka tanya, kenapa naik terus? BBM juga naik ya. Betul. BBM juga naik. Saya juga kan konsumen kan biasanya juga begitu ya. Akhirnya setelah sapu saya itu dikenal dan dianggap kualitas yang bagus, saya membangun relasi dan komunikasi dengan orang-orang kios. Iya. Jadi kios yang saya bangun itu sebanyak 26 kios. 26 kios di Kota Larantuka dan sekitarnya. Dimulai dari Horas ini sampai di Waktu Witi ya, di Hoki sana itu. Nah, itu jadi jumlah kios yang saya bangun itu adalah 26 kios. Jadi sekarang tinggal saja mereka telepon. Mas Tanis tolong antar kami 1 ikat, dan 1 ikat itu dalamnya 10 batang. Saya biasa bawa 4 ikat berarti 40 batang. Satu ikat itu 10. Dan sekarang tinggal kita bawa ke sana store, ambil uang. Jadi mentoknya di harga 13.000 untuk store di kios. Silakan dia mau jual lebih, silakan 15 atau lebih dari itu. Kalau harga eceran yang saya bawa lalu mereka langsung beli itu 15.000. Yang menarik apa nih dari pekerjaan ini ya? Karena mungkin banyak orang juga gengsi. Ya betul. Jadi ketika saya, apa yang menarik dari proses ini nih? Yang pertama adalah Stanis ini kan orangnya ganteng, itu yang pertama dulu. Oh, pemirsa, jadi ini tamu kita sore ini memang sudah mengklaim diri sini orang ganteng. Tapi kalau lihat dulu kamera sorot dulu, ganteng ya. Itu udah pasti. Pertama karena begini, secara kodrati manusia, saya dilahirkan menjadi manusia yang sempurna. Otomatis saya harus mengatakan kepada diri saya bahwa saya adalah orang yang paling ganteng. Lalu yang kedua, background atau latar belakang kita banyak pengalaman, tetapi pada akhirnya kan jual sapu, ya. Dan itu orang melihat bahwa kok Stanis jual sapu, ya toh. Dan itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Bapak Stanis sendiri berkaitan dengan dalam tanda petik cibiran atau? Justru saya merasa lebih semangat. Semakin saya diejek, semakin saya diolok, saya semakin berkembang kan begitu. Sehingga begitu saya jalan, mereka bilang tidak berwibawa lah jual sapu untuk tingkat Stanis ini. Tetapi ketika sapu saya itu habis saya jual, saya pulang dari sana kan bawa beras 1-2 kilo, beli ikan, dan saya pikir bahwa inilah hidup sebenarnya. Kerja apapun pada akhirnya juga kan kita harus beli beras ya.
beli ikan untuk kebutuhan. Dan ketika saya sampai di sini, istri merasa bahagia, keluarga merasa bahagia. Kalau keluarga dan istri sudah merasa bahagia, berarti pekerjaan saya ini baik adanya, kan gitu. Baik adanya. Sehingga saya termotivasi itu dan saya jalan terus membangun kios itu. Bahkan dari 23 kios itu saya susah untuk melayani, kesulitan karena apa? Permintaan banyak. Jadi saya rekrut tenaga yang untuk potong kayu. Sekarang saya pakai beli semua. Saya pakai beli, lalu ibu-ibu mereka lansia tadi untuk rawat lidi. Proses finishingnya saya harus mengerjakan sendiri. Iya, supaya menjaga kualitas. Iya, menjaga kualitas. Ya. Jadi pemirsa sekalian ya, jadi di pertengahan ceritanya Bapak Stanis ini, sesungguhnya dia juga sedang membuka lapangan pekerjaan ya. Dia sudah membuka lapangan pekerjaan juga untuk generasi muda yang lain, karena untuk potong kayunya sudah dipekerjakan orang lain. Beliau menjaga secara kualitas nanti di finishingnya. Apa yang paling berkesan dalam proses ini? Baik itu berupa tantangan atau mungkin hal-hal yang memang ini menurut Tuhan rezeki yang luar biasa, bisa diceritakan. Jadi pengalaman jual sapu itu ada rasa senangnya juga, ada juga rasa tidak senang kan. Senangnya itu bahwa kita ke sana semua orang memberi senyum. Smile and the world smile with you. Senyumlah maka dunia akan tersenyum pada Anda. Wah, jadi ini kita tos dulu nih. Iya. Karena bahasa Inggris luar biasa ya. Jadi ketika saya menyapa mereka dengan senyum, dengan memberikan sapu, mereka juga membalas dengan senyum. Itu senang sekali. Dan mereka membeli. Dan ketika mereka membeli sapu kita merasa bahwa apa yang saya berikan itu mereka terima. Lalu ketika biasanya orang-orang yang susah membeli sapu itu orang-orang yang berada ya. Orang-orang yang berada. Misalnya mereka punya rumah yang bagus, ya punya kendaraan yang mewah, mobil, motor, tapi susah untuk membeli sapu kita punya ini. Itu kadang rasa agak ini juga ya. Saya akan lewat di depan rumah, saya selamat pagi Pak, selamat siang, selamat sore, tapi responnya kurang terlalu bagus. Saya tawarkan sapu tapi saya bilang tidak. Bahkan ada orang kaya yang menawar sapu dari harga 15.000 turun ke 5.000. Ini kan saya pikir bahwa tidak baik sebenarnya. Saya bilang, mereka bilang Pak punya sapu mahal. Tidak, sapu saya tidak mahal. Yang mahal itu adalah pertanyaan Pak, itu yang mahal. Sapu tidak mahal. Kenapa? Dengan harga 15.000. Kalau Pak bilang mahal, saya punya 15.000 juga ada. Tetapi saya minta Pak mengerti betul bagaimana proses untuk menghasilkan sebuah sapu. Itu yang harus Pak pikirkan. 15.000. Satu sapu 15.000, mulai dari potong kayu, datang kayu yang posisi basah kita harus panggang dia, yang sedikit bengkok kita harus teguk dia, ya dan lalu lidi datang kita seleksi, proses pengamplasan gagangnya, saya beli papan bawa ke bengkel. Itulah yang akumulasi itu ke harga itu ya. Jadi mungkin mereka tidak melihatnya proses kerjanya begitu, apa perjuangan begitu luar biasa. Padahal kan 15.000 kalau kita lihat tidak ada nilai, tidak ada arti, karena sapu kualitas. Dia beli 15.000, tetapi dia pakai sapu saya selama 3 tahun. Ini ada beberapa ibu yang sudah memberikan kesaksian. Sapu saya dia beli dengan harga 15.000, tetapi dia pakai selama 3 tahun sampai kropos. Masih tersedia juga sapu saat ini? Iya, masih. Ya, berarti nanti sebentar di akhir mungkin saya juga akan. Saya mungkin bisa minta bantuan putri saya bisa atau ibu saya. Nanti bisa ambil satu, saya bisa beli di penyerahan nanti sebentar ya. Lalu bagaimana dengan pendapatannya? Artinya mungkin tidak diceritakan nominalnya, tetapi apa secara pendapatan baik atau dia meningkat, menurun, itu seperti apa? Lalu secara ekonomi keluarga terbantu ya? Gitu. Kalau dilihat dari penghasilan itu naik turun tergantung pasaran ya. Sekarang banyak juga orang sudah jual sapu. Lalu secara ekonomi keluarga, saya sampai dengan saat ini masih bersyukur karena apa? Orang lain makan 3 kali, saya juga masih makan 3 kali. Istri anak juga masih makan 3 kali. Itu artinya bahwa sedikit. Ini sapunya ya? Ini sapunya. Wah, luar biasa. Nanti sebentar saya beli langsung ya. Oke. Ini sapunya. Jadi bisa lanjut dulu. Jadi kalau dilihat dari penghasilan di dalam keluarga, saya pikir pas-pasan lah. Intinya bahwa keluarga bisa hidup.
masih bisa menyekolahkan anak dengan menjual sapu ini. Jadi anak butuh beli buku, kita masih bisa ada beli fotokopi bahan ini, kita masih bisa layani. Lalu ke pot. Ya. Pot ini ceritanya bagaimana? Apakah bersamaan dengan sapu waktu itu? Oh, tidak. Atau dalam perjalanan dulu, idenya juga bagaimana? Nah, pot ini itu belum ada 1 tahun saya buat. Oh, iya. Itu di bulan Agustus, tanggal 10 Agustus tahun lalu itu saya sudah mulai dengan melihat pot ini. Awal ceritanya saya buat pot itu karena saya ini mencintai keindahan, mencintai taman, mencintai bunga. Jadi saya sambil jual sapu itu, saya melihat di kota sana itu banyak orang yang mencintai mulai keindahan. menyintai bunga. Lalu saya bertemu yang pertama kali itu adalah Pak mantan camat Lewalema, Pak Yan Ibi, Yan Ibi Urit ya, itu mantan camat Lewalema. Karena beliau juga mencintai keindahan tentang pot ini, saya ke sana saya melihat dia menggunakan waktu untuk mencetak pot untuk kebutuhan dia sendiri. Sambil jual sapu saya duduk perhatik dia, dan ketika Pak Camat tanya apakah Pak Stanis tertarik dengan ini, saya bilang saya sangat tertarik sekali. Jadi saya belajar dari Pak Camat, itu yang pertama. Yang kedua saya belajar juga dari Nama Tukang di belakang rumah sakit dia untuk bagaimana membuat pot ini ya. Jadi harganya berapaan ini? Oh, variasi ya. Ada yang paling murah. Paling murah 10.000. 10.000 ada ya. 10.000 ya, seperti ini. Itu 10.000. Nah, 10.000. Kalau yang seperti di sana? Ini ada yang 30-40.000. 40.000 ada yang. Pokoknya sampai finishingnya sampai dicat nih ya. Sampai dicat itu 30-40. Sudah laku juga? Sudah. Sampai di Kota Larung Tuka juga? Sudah. Banyak dari kota juga datang ambil di sini. Saya bilang bahwa pot ini saya ciptakan itu sesuai dengan jangkauan masyarakat kita. Iya. Saya kalau mau ciptakan yang mahal, bagaimana dengan masyarakat kita? 10.000 saja susah. Ya, 10.000. Maka saya melihat bahwa ini mungkin 10.000 cocok untuk keluarga, maka saya ciptakan 10.000. Oh, India ini cocok untuk 15.000, saya ciptakan 15.000. Asik. Jadi variasi soal harganya variasi. Baik, ini percakapan kita ini menarik ya, dan sangat menginspirasi. Apa pesan untuk generasi muda ya? Generasi muda saat ini yang bagaimana melihat potensi ya, peluang-peluang usaha untuk bisa mandiri dan bisa menghasilkan penghasilan sendiri. Ya, kalau untuk soal generasi itu, ya saya kadang-kadang duduk mau membayangkan kalau generasi kita ini kita tidak bawa mereka dari sekarang, apa yang terjadi di 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Ya, bobrok. Dalam arti bahwa mereka sudah mental enak dengan kita dikepung oleh media ini. Ya, media elektronik. Jadi orang tidak lagi beraktivitas, mereka hanya duduk melihat di online saja. Tetapi kita mau menunjukkan kepada mereka bahwa kehidupan sosial kemasyarakatan kita itu harus mengekspresikan diri. Jadi pesan saya untuk generasi ini, ada beberapa yang datang menanyakan kepada saya, Pak, kami mau belajar. Oh, silakan, saya terbuka. Kalau Anda mau belajar, maka datang saya mengajarkan kepada Anda. Tetapi generasi kita ya begitu-begitu aja. Maka saya selalu lewat media saya sampaikan kreativitas ini supaya bagaimana mereka melihat itu. Kalau memang ada sesuatu yang positif, silakan. Ini kan memanusiakan manusia, supaya manusia itu kan semakin lebih manusiawi, kan begitu, memanusiakan. Jadi kreativitas ini juga bagian daripada memanusiakan manusia. Wah, luar biasa. Bagaimana harapannya secara pribadi, secara keluarga tentang usaha ini? Ya, kalau secara keluarga mendukung ya. Keluarga mendukung, semua orang yang mencintai saya mereka sangat mendukung, terutama istri dan anak-anak mendukung. Lalu harapan saya itu bahwa hari ini untuk hari esok, ya, hari kemarin kan punya kesusahan dan kita benahi hari ini. Dan hari ini kita menjelang untuk hari esok. Dan kita harus menyongsong masa depan kita ini dengan mengekspresikan diri sebanyak mungkin supaya istilah Bapak Raya mari ini banggokan larga, itu artinya bahwa estafet. Jadi saya harus meninggalkan warisan ini kepada generasi. Karena hidup ini kan dia bergerak maju, lalu kita melahirkan generasi, dan generasi harus mengikuti apa yang kita buat. Luar biasa ya, kita sudah sampai pada penghujung perbincangan kita yang inspiratif sore ini bersama dengan Bapak Stanis Olahekin. Luar biasa inspiratif, dan di akhir
percakapan kita ini adalah hasil karyanya salah satu ya. Selain pot, ini adalah sapu yang sudah dari sejak 2008. Ya. Nah, 2008 beliau kembangkan dan hari ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang muda juga. Siapa yang saya bisa tambah satu lagi Pak ya? Boleh, silakan. Selain sapu pot, ya saya juga sekarang ini kebetulan saya juga di Fastpay ya. Oh, Fastpay. iya. Fastpay ini juga sebenarnya satu bagian daripada proses untuk memperdayakan juga masyarakat kita dengan memudahkan pelayanan, memudahkan pelayanan untuk menanggapi secara online gitu ya. Jadi saya juga ikut Fastpay dan saya membantu masyarakat level 5 yang ingin bergabung di dalam Fastpay. Kita membantu untuk mereka bisa jual pulsa HP, pulsa listrik dan semua transaksi lain yang ada di Fastpay. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak sudah menerima kami dalam obrolan bersama dengan Guru Kampung. Dan nanti Bapak bisa serahkan ini, saya siapkan uangnya dulu untuk beli langsung ya. Karena kadang itu kita biasanya menjanjikan bahwa saya ambil dulu nanti baru bayar. Tapi ini saya bisa langsung beli langsung ya Bapak. Baik, terima kasih Pak ya. Banyak. Oke, selamat sore untuk kita semua. Jumpa lagi dalam kisah-kisah inspiratif berikutnya. Salam dari Lamatou, Kecamatan Dolema, Kabupaten Flores Timur, NTT. Selamat. Terima kasih. Ya.